Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ilvinasari. Saya dari Universitas Islam Majapahit, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan saya adalah mahasiswi semester 3. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang morfologi. Nah, morfologi yang saya pahami dari bab yang pertama ini yaitu saya memahami tentang bahwasannya morfologi itu merupakan bentuk yang mempelajari suatu kata. Adapun contoh yang dicontohkan yaitu cinta, pinta, dan tita. Ada kesamaan dalam kata i, dalam satu kata ya. Ada lagi yaitu kata batu, kata, dan mata. Ada kesamaan yaitu di huruf A-nya. Nah, adapun konsep dasar morfologi yaitu suatu bahasa terkecil yang tidak bisa diuraikan lagi, berdiri sendiri dan fleksibel. Morfem bebas. Apa yang dimaksud dengan morfem bebas? Morfem bebas di sini yaitu morfem yang berdiri sendiri dan langsung memiliki makna. Tetapi berbeda dengan morfem terikat. Morfem terikat sendiri, morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki makna. Seperti contoh kata buka dan kata terbuka. Manakah yang morfem bebas dan morfem terikat? Ya, kalian benar. Kata buka merupakan kata bebas dan kata terbuka merupakan kata terikat. Mengapa demikian? Ya, karena kata buka bisa berdiri sendiri dan bermakna, memiliki makna. Tetapi lain dengan kata terbuka. Dia tidak bisa berdiri sendiri dan tidak memiliki makna tanpa adanya kata bebas, seperti itu. Nah, pada bab ini juga kita mempelajari yaitu kata morf ketika kata me diikuti dengan alomorf yaitu kata lukis, maka akan menjadi serangkaian kata melukis. Ada juga kata mem dan dilanjutkan dengan kata alomorf yaitu baca, akan menjadi serangkaian kata membaca, dan masih banyak lagi. Kali ini saya akan membahas poin kedua atau bab kedua yaitu tentang prosedur dan prinsip pengenalan morfem. Nah, pada kali ini saya membahas yang pertama yaitu A, yaitu tentang prinsip pokok. Prinsip pokok di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu memiliki arti bentuk-bentuk yang berulang yang mempunyai pengertian yang sama, morfem yang sama. Dan yang kedua adalah bentuk-bentuk yang mirip yang mempunyai pengertian yang sama termasuk alomorf dan morfem yang sama. Sudah saya jelaskan yang di awal tadi seperti kata morf yaitu ketika kata me diikuti alomorf yaitu menjadi lukis, alomorf lukis, dan menjadi sebuah rangkaian sebuah kata yaitu menjadi kata melukis. Dan yang ketiga adalah bentuk yang mempunyai pengertian yang sama tapi berbeda, seperti contohnya berlari. Nah, itu kan sama ya, tapi berbeda dengan kata kurang lebihnya setelah itu lari. Jadi maknanya berbeda ya di situ. Dan yang B yaitu tentang wujud morfem. Wujud morfem sendiri, apa sih perbedaan morfem dengan kata? Nah, perbedaan morfem dengan kata sendiri yaitu ketika kata, semisal kata buka, itu kan berdiri sendiri maka disebut dengan kata dasar. Namun ketika kata buka diikuti dengan kata terbuka atau maka akan menjadi kata terbuka dan itu akan menjadi morfem. Jadi pada intinya morfem dengan kata itu saling terikat. C yaitu unsur morfem. Nah, unsur morfem sendiri di sini yaitu seperti contoh berpendidikan. Berpendidikan sendiri merupakan kata turunan ya. Nah, ketika kata turunan itu gimana berubahnya menjadi unsur langsung yaitu dibagi menjadi 2 yaitu kata setelah itu pendidikan seperti itu. Nah, kata pendidikan sendiri ini akan dibagi. Gimana caranya akan menjadi unsur tidak langsung yaitu akan dibagi menjadi
pen, setelah itu didik, setelah itu an, seperti itu. Pada bab selanjutnya yaitu poin ketiga atau bab ketiga, yaitu membahas tentang distribusi morfem bahasa Indonesia. Di dalamnya yaitu mempelajari tentang morfem imbuhan afiks, yaitu mempelajari tentang morfem bentuk bebas dan morfem bentuk terikat. Adapun juga mempelajari tentang semi bebas. Semi bebas sendiri yaitu memiliki contoh sebuah kata seperti dari mana kamu. Kata depan dari itu merupakan kata semi bebas. Ataupun kata yang diawali dengan kata di dan ke itu bisa dikatakan dengan kata semi bebas. Selanjutnya yaitu morfem bentuk unik, di mana morfem ini tidak memiliki arti tanpa didampingi pasangannya. Seperti contoh yaitu balau. Balau sendiri tidak memiliki arti tanpa didampingi pasangannya yaitu kacau, sehingga menjadi kacau balau. Seperti itu. Adapun juga contoh yaitu seperti contohnya kata kuyup. Tanpa didampingi pasangannya yaitu basah, tidak memiliki arti. Tetapi jika dipasangkan dengan basah menjadi basah kuyup akan memiliki arti. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis morfem berdasarkan produktivitasnya. Dibagi menjadi dua, yaitu afiks produktif dan afiks tidak produktif. Adapun juga yaitu membahas tentang jenis morfem, relasi antar unsurnya dibagi menjadi dua, yaitu kata utuh atau morfem utuh dan morfem terbelah. Adapun contohnya yaitu seperti kata kepandaian. Kata kepandaian ini dibagi menjadi tiga, kata ke, pandai, dan an. Kata ke dan an merupakan kata terbelah, sedangkan pandai merupakan kata utuh. Selanjutnya yaitu membahas tentang jenis morfem berdasarkan sumbernya. Dibagi menjadi tiga, yaitu meliputi afiks yang asli Indonesia. Yang kedua adalah afiks yang dari bahasa daerah. Dan yang ketiga adalah afiks yang serapan bahasa asing. Jumlah morfem berdasarkan fonim, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu monofonemir, yaitu yang memiliki arti satuan bunyi yang terdiri dari satu bunyi dan dibagi oleh satuan huruf. Seperti contohnya amoral, a dan kata moral. A sendiri merupakan kata yang bisa mengubah makna dari kata moral atau kata moral sendiri. Makna kata moral sendiri. Selanjutnya yaitu polifonemir. Polifonemir sendiri merupakan bentuk bunyi yang terwakili oleh satuan huruf A hingga Z. Seperti contohnya kata cinta. Kata cinta sendiri memiliki fonem 5 fonem, yaitu yang pertama adalah C, I, N, T, dan A. Seperti itu. Poin terakhir atau bab terakhir yang kali ini saya bahas yaitu tentang konsep dasar proses morfologi, di mana suatu kata digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah kata yang bermorfem tunggal atau disebut dengan monomorfemis, dan yang kedua adalah kata yang bermorfem lebih dari satu kata, yaitu disebut dengan polimorfemis. Morfem-morfem tersebut menjadi anggota kata yang mengalami peristiwa pembentukan sebelumnya. Nah, peristiwa pembentukan itu sendiri biasanya disebut dengan proses morfologi. Adapun ciri-ciri suatu kata yang mengalami proses morfologi, yaitu yang pertama, morfologi yang sebagian tempat penggabungannya yaitu biasanya disebut dengan bentuk dasar. Dan yang kedua yaitu penggabungannya atau pembentukannya, yaitu di mana morfologi mengalami perubahan arti.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.